Palestina. Iyalah, lagu Semalungun lah. Marilah saudara-saudara, pada malam hari ini kita menyatukan segenap hati dan dengan sepenuh iman percaya kita mengadakan malam pasion, mengenang saat-saat terakhir Yesus Kristus di dunia ini menjelang hari kematiannya di kayu salib Golgata. Saat teduh dimulai. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 241 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Aku tetap bukan maut yang ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang,
sampai akhir langkahku. Banyak hal tak kupahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Di dalam nama Allah Bapa, nama anaknya Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya. Haleluya, kita berdoa. Ya Bapa kami di surga, Allah yang maha kasih kepada semua manusia, Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal untuk memikul dosa kami melalui kematiannya di salib. Teguhkanlah hati kami untuk sungguh-sungguh meyakini pengampunan dosa yang Engkau anugerahkan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, sehingga kami senantiasa berpegang pada pengharapan yang kokoh dan belas kasih-Mu yang tak berkesudahan di dalam nama anak-Mu yang terkasih, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi. Kendati derita terus menekan, dan iblis gerak menyerbu, Tuhan menebusku dengan darahnya. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Yesus memberitakan penderitaannya. Imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil Mahkamah Agung. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina, dan diludahi, dan mereka menyesah dan membunuh dia. Dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan." Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil Mahkamah Agung untuk berkumpul, dan mereka berkata,
Apakah yang harus kita perbuat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita membiarkan dia, maka semua orang akan menjadi percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan juga bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka yang bernama Kayafas, imam besar pada waktu itu, berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu tahu dan tidakkah kamu insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa?" Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, "Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." Yohanes 11 ayat 47 sampai dengan ayat 53, Matius 26 ayat 5. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 142 ayat 1. Susah hati, bukankah Yesuslah kawanmu abadi? Harta imanku tak hilang, bagiku penebus adalah jaminan. Maria meminyaki kaki Yesus. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. 6 hari lagi sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Bau minyak itu pun semerbak di seluruh ruangan rumah itu. Yudas Iskariot, seorang dari murid Yesus yang akan menyerahkan Yesus, berkata, "Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak selalu ada pada kamu." Ia telah melakukan yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar,
bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sihon. Lihatlah, rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Yohanes 12 ayat 12 sampai dengan ayat yang 15. Lukas 19 ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-40. Mari kita bernyanyi. Walau tak dapat mata memandang kasih-Nya Yesus tak pernah terhalang. Dia selalu di tengah umat-Nya, asal kau mau mendengarnya. Yudas Iskariot menjual Yesus. Persiapan makan Paskah. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka, bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakan kepada pemilik rumah yang dimasukinya, pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku? Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka.
Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Matius 26 ayat 17 sampai ayat 18, Markus 14 ayat 13 sampai ayat 17. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 372 ayat 1. Inginkah kau ikut Tuhan pikul salib? Jangan bimbang, jangan sungkan, ikut tabib. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Mereka sedang makan bersama, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak dapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya."
Yohanes 13 ayat 2a ditambah ayat 4 sampai dengan ayat 17. Kita kembali bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 227 ayat 1. Andaikan surya pagi tersembunyi, enggan tampilkan sinar yang terang, aku bayangkan hidup menyendiri dan kegelapan membuat seram. Tapi cahaya Tuhan menyinari sampai ke hati, sampai ke hati, akan tepiskan tirai alam pandang, terlihat surya yang cemerlang. Yudas Iskariot dirasuki iblis. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku, ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah, siapa yang dimaksudkannya?" Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti, sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Matius 26 ayat 21 sampai 24, Yohanes 13 ayat 23 sampai 27 dan 30. Kita bernyanyi kembali dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 227 ayat 2. Aku abaikan hidup duniawi, karena itu pun anugerah. Ingin sekali
Yesus menetapkan perjamuan. Yesus memerintahkan penyangkalan Petrus. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, dan memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Sesudah menyanyikan nyanyi pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu, akan tercerai-berai." Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua terguncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Jawab Petrus, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau." Tetapi Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku." Matius 26 ayat 30 sampai 31, Lukas 22 ayat 31 sampai 34. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 453 ayat 1 dan 2. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Kita susah dan percuma berlelah. Bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Dia tahu kelemahanku, naikkan doa padanya.
Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi perenungan pada Pasion yang pertama ini adalah narasi yang sudah pernah kita dengar, yang sudah dibacakan oleh Bapak Ibu Penatua, yang terambil dari Markus 14 ayat 10 sampai 11. Yudas mengkhianati Yesus. Lalu pergilah Judas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya kurang tahu apa yang ada, yang terjadi dalam pikiran kita jikalau dibicarakan, disebut mengenai Yudas. Tapi dari semua, dari sekian mungkin pikiran yang boleh diakomodir, pasti kita akan setuju dan sepakat bahwa Yudas adalah pengkhianat yang mengkhianati daripada komunitas yang sudah terjalin selama 3 tahun. Mereka bergaul, makan bersama, minum bersama dalam pengajaran pemberitaan firman bersama-sama Tuhan. Tapi akhir hidupnya pasti kita tahu bagaimana tentang Yudas. Dari sekian banyak mengenai nama-nama yang menyangkut murid-murid Tuhan, ada beberapa yang mungkin perlu kita bicarakan mengenai Yudas. Yudas bukan hanya Yudas Iskariot, tapi dari semua banyak nama-nama yang menyangkut Yudas dalam kesaksian Alkitab, ada 6 orang yang bernama Yudas. Ada Yudas dari Galilea sebagai pejuang revolusi pada sensus Kaisar Quirinius, tapi akhirnya dia meninggal dunia karena peperangan pada waktu itu yang ingin membebaskan bangsa Yehuda dari kekaisaran Roma. Baru yang berikut Yudas dari Damsyik yang memberi tumpangan kepada Paulus sewaktu Paulus ditangkap Tuhan, dan pada kala itu dia menjadi buta. Dan tanda mujizat yang kita tahu, di rumah daripada Yudas, Paulus bisa melihat kembali. Lalu ada Judas adik Tuhan Yesus yang begitu lamban percaya kepada Tuhan, sekalipun saudara daripada Yesus. Tapi penjelasan yang kita dengar tentang Yudas sangat lambat, tentang bagaimana dia percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Demikian juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Yudas anak Yakobus sangat pendiam, dan Yesus diharapkan secepatnya sebagai raja. Dan ada Yudas Barsabas yang mewakili menghadiri konsili pada waktu itu, ada sidang di Antioquia karena marak-maraknya tentang sunat, tapi dia berbicara tidak setuju tentang adat istiadat yang menekankan sunat. Baru yang keenam adalah Judas Iskariot. Judas Iskariot menurut kesaksian yang sudah kita dengar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara adalah bendahara
dalam komunitas murid-murid. Sekalipun bahwa kesaksian juga memperjelas kepada kita bahwa Yudas sering mencuri uang. Dan kadang kala kata-katanya seolah-olah peduli terhadap orang miskin sewaktu Yesus diminyaki oleh minyak narwastu. Dan dia berkata, itu lebih berguna untuk menolong orang miskin sekalipun memang niatnya bukanlah niat yang bagus. Tapi kata-kata itu seolah-olah dikemas dan didesain bagaimana dia memperhatikan orang-orang miskin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kembali lagi pertanyaan, jikalau dipertanyakan kepada kita tentang Yudas, sekalipun memang nama Yudas adalah begitu indah, Allah yang dipuji. Tapi kenyataan dalam kehidupan Yudas tidak seperti itu. Supaya kita lebih jelas mengenai Yudas dalam kehidupan Tuhan, sekalipun misi pada waktu itu, misi yang diberikan Tuhan kepada rasul-rasul, memberitakan firman sampai ke ujung bumi. Tapi yang jelas, di antara semua murid itu selalu ada pengkhianat. Apa yang boleh kita petik dalam perjalanan kesaksian yang sudah kita dengar mengenai Yudas dalam misi pemberitaan firman yang sebagiannya dia ikut, tapi akhirnya hidupnya cukup tragis. Silakan dulu kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara bisa membaca Amsal 14 ayat 25 tentang pengkhianatan. Yang artinya pengkhianatan itu bukan hanya sekedar merongrong, mengingkari, atau membangkang soal komunitas perjanjian yang sudah diikat. Tapi kita tahu dalam Amsal 14 ayat 25, saksi yang setia menyelamatkan hidup, tetapi siapa yang menembur-nemburkan kebohongan adalah pengkhianat. Supaya kita hati-hati ini berbicara tentang kata-kata atau pengkalimatan supaya tidak memoles-moles. Karena kadang-kala soal kata-kata pun kadang bisa dipelesetkan. Tapi yang jelas Amsal berbicara, saksi yang setia menyelamatkan hidup, tetapi siapa menembur-nemburkan kebohongan adalah pengkhianat. Ada cerita seperti ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, walaupun semacam sebatas lelucon dengan kata-kata, supaya kita jangan bermain-main dengan kata-kata. Karena kadang-kala orang selalu merujuk-rujuk bahwa lidah itu tidak bertulang. Tapi justru tidak bertulanglah supaya kita semakin hati-hati untuk berbicara. Karena memang sudah pernah kita dengar dalam semua ciptaan Tuhan yang diciptakan dalam kelangsungan kehidupan manusia serba ganda. Tangan ada dua, kaki ada dua, telinga ada dua, mata ada dua. Tapi dari semuanya itu hanya mulut satu-satunya. Karena firman Tuhan, rajinlah mendengar, tapi lambanlah untuk berkata-kata. Ini cerita ini walaupun semacam lelucon, tapi cukup berbahaya tentang kata-kata. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita sudah memulai pertanyaan sektor-sektor. Kalau selama ini pertanyaan kita fokuskan di gereja karena masalah COVID. Tapi sekarang COVID sudah reda, bukan lagi pandemi, tapi sudah bisa membuat komunitas. Dan biasanya pertanyaan itu sudah diatur, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Dan biasanya pertanyaan juga selalu ada snack yang disediakan oleh tuan rumah. Tapi biasanya juga kalau pertanyaan
musim hujan atau gerimis, selalu sedikit yang datang. Dan kebetulan tuan rumah Bapak Ibu dan saudara-saudara waktu itu adalah janda. Dan yang berkhotbah petugas melayani tentang firman Tuhan adalah duda. Bapak Ibu dan saudara-saudara, selesai ini ibadah pertangyangan, maka disuguhilah lapet kue, kopi atau teh manis. Dan karena kebetulan juga tidak begitu banyak orang yang datang, maka terlalu banyaklah sisa pada waktu itu. Lalu sintua tadi ngomong sama ibu tadi, tuan rumah yang notabene janda. Lalu dalam bahasa Batak, dipahabi semona tenang, sayang katanya. Ada kata-kata sayang. Lalu ibu tadi, ibu tuan rumah yang sudah janda, lalu dibalas. Dan dia berkata, pahabi samang mak, sayang katanya. Padahal kata-kata sayang di sana bukan dalam arti mencintai. Tapi sayang di sana adalah supaya jangan mubazir atau terlalu banyak sisa. Lalu ada orang mendengar kata-kata sayang tadi. Di pahabis mona tenang sayang. Pahabis samang matutu sayang katanya. Lalu ini kata-kata sayang dipelesetkan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Aidang di botohamu nang merasa yang sayang amat ta situa siadui dotinata siadui. Padahal kata-kata sayang di situ marisuang Bapak Ibu dan saudara-saudara. Lalu dengan kata-kata itu, apalagi dalam keadaan sekarang hanya satu kalimat pun bisa menghancurkan orang. Dalam istilah ayat sekarang dibuli. Akhirnya sintua tadi nggak mau lagi sintua dan Inata tadi pun malas lagi ke gereja. Bapak Ibu dan saudara-saudara, sekali lagi dalam soal perkataan bukan hanya perbuatan yang membuat kita menjadi pengkhianat. Dan silakan Bapak Ibu dan saudara-saudara kita baca Matius 12 ayat 36 sampai 37. Kata-kata di sana Bapak Ibu dan saudara-saudara jelas dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, kata-kata ini begitu penting. Kita bersaksi dalam soal pengakuan rasuli, itu bukti bahwa kita percaya kepada Tuhan. Tidak ada bukti-bukti yang lain di situ. Tapi pengakuan itu jelas, aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Dengan kata-kata ini kita tahu apa yang kita katakan, apa yang terkandung dalam pikiran kita, supaya kita hati-hati untuk berbicara. Dan kata-kata ini jelas. Bapak Ibu dan saudara-saudara, segala sesuatunya gerak hidup kita bergereja. Dalam soal pengakuan kesaksian, percaya kepada Tuhan atau tidak, itu dibuktikan melalui kata-kata. Sekarang dipertanyakan kepada kita Bapak Ibu dan saudara-saudara. Saya ambil dan saya petik, pernah Bapak Profesor Dr. Sultan Hutagalung membuat satu ulasan tentang Judas. Judas yang manakah saudara? Dan pertanyaan ini juga dipertanyakan kepada kita, Judas yang mana? Dan yang jelas dalam abad modern sekarang, kalau kita ambil dari posisi atau dari kejadian yang sudah kita dengar, selalu ada pengkhianat dan selalu ada informan. Zaman modern sekarang tidak ada yang lebih tersohor daripada Judas
soal pengkhianatan. Dan itulah kadangkala kita lupa dalam soal biografi kita. Kadang awal-awal biografi kita begitu baik, tapi akhir hidup kita tidak ada bedanya seperti Yudas. Dan kita tahu sama seperti yang tersalib. Satu di kanan Tuhan, satu yang di kiri Tuhan. Dan dua-duanya adalah penjahat yang luar biasa. Tapi penjahat yang di kiri, walaupun dalam keadaan kegentingan seperti itu, dia saling dan selalu membenarkan, membela dirinya. Tapi yang di kanan, apapun yang kita terima, layak untuk kita terima. Dia tidak membela dirinya. Dan dia tidak menyalahkan yang lain-lain. Kesalahan itu, perbuatan itu ditanggung dia sendiri. Tapi akhir hidup daripada penjahat yang di kanan itulah biografinya. Sekalipun awal-awalnya adalah penjahat, tapi biografi dia pada akhir hidup daripadanya, akhir hidup daripada yang melakukan kejahatan di sebelah kanan Tuhan, selalu kita khotbahkan adalah pertobatan. Yudas yang sudah mengkhianat karena uang pada waktu itu, informan yang boleh dikatakan pada waktu itu tidak lebih besar dosanya daripada Petrus. Petrus 3 kali menyangkal Tuhan, tapi Yudas akhirnya dia bunuh diri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, sini juga menekankan kepada kita supaya kita dalam setiap keadaan, setiap peristiwa maunya menjadi saksi yang benar, tidak mengatakan kata-kata yang tidak benar. Dan sekali lagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Amsal mengenai kata-kata tadi, supaya kita jangan menggembor-gemborkan soal kata-kata yang tidak benar, karena itu adalah pengkhianatan. Dan ini dimungkinkan kepada kita sepenuhnya supaya kita tetap berdiam diri, mau mengakui kesalahan dan bertobat, sama seperti Petrus. Walaupun dia menyangkal selama 3 kali, tapi akhirnya dia mengakui kesalahannya. Ya, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita dalam perenungan ini, dan sekaligus kita bisa melihat kehadiran kita di tengah-tengah kesaksian, di tengah-tengah organisasi, individu, masyarakat, semestinya akan menjaga kata-kata kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengar. Kami percaya Tuhan bahwa kearifan sorgawi akan tetap menuntun dan membimbing kami supaya kami tidak menjadi pengkhianat, mengkhianati ajaran, mengkhianati doktrin, dan mengkhianati pengakuan. Karena kadang-kala kami tergoda kebimbangan dan kehilangan tempat berpijak akan ajaran-ajaran yang bisa menghantui pikiran kami, sekalipun nampaknya tidak menyalahi, tapi doktrin sudah terganggu. Terima kasih Bapa di sorga buat persekutuan ini, dan izinkan kami Tuhan ke depan, sesulit apapun keadaan kami yang harus kami alami, tapi kami akan tetap bersaksi Tuhan adalah juru selamat kami, dan kata-kata kami akan tetap dan selalu mengakui penyelamatan yang Tuhan lakukan kepada kami, supaya kami tidak tergoda kebimbangan dan kehilangan tempat berpijak. Dan malam ini juga Tuhan, kami serahkan segala kehidupan kami. Biarlah malam ini menjadi malam peristirahatan yang dapat membawa ketenangan jiwa. Dan besok Tuhan bangunkan kami kembali lagi dalam menjejaki gairah hidup yang lebih sempurna dan meraih hidup yang lebih komplit, sehingga perjalanan iman kami semakin tulus, semakin suci, berkenan di hadapan Tuhan,
dan seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita kembali bernyanyi. Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1. Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Firman Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mempersembahkan persembahan kita dan sekaligus mengucap syukur kepada Tuhan. Maliaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita
Kita berdoa, ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkati menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia. Kasih keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Kita sama-sama berdoa doa yang diajarkan oleh Tuhan kita. Bapa kami yang di sorga, Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. terimalah berkat dari Tuhan dan pulanglah dengan damai. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudari. Amin. Selamat Pasyun, Salam, Horas. Shalom.